Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Mindcast atau Mining Engineering Podcast. Nah, untuk tema dari kegiatan Mindcast kali ini dengan tema mengeksplorasi laboratorium Departemen Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin bersama Permata FTUH di era digitalisasi. Nah, untuk laboratorium yang akan kita eksplorasi pada pagi hari ini yaitu dari Laboratorium Eksplorasi Mineral. Untuk kita lebih mengetahui bagaimana laboratorium eksplorasi mineral ini telah hadir bersama kami yaitu Bapak Dr. Pilnat Sriwidodo STMT. Nah, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Fitri. Ya Pak, terima kasih sebelumnya karena telah hadir bersama kami dan mau untuk diwawancarai untuk kegiatan Mindcast kali ini Pak. Nah, untuk kali ini Pak, kami ingin bertanya nih Pak sedikit mengenai laboratorium eksplorasi mineral supaya teman-teman dari penonton Mindcast bakalan tahu seperti apa sih laboratorium Mindcast dan apa-apa saja yang di dalamnya Pak. Betul sekali itu Mbak Fitri ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus perkenalkan laboratorium eksplorasi mineral ini kepada teman-teman yang hadir pada kegiatan ini. Iya Pak. Nah, sebelum memulai nih Pak, pertanyaan pertama saya. Sebenarnya Pak, apa yang melatar belakangi terbentuknya laboratorium eksplorasi mineral ini? Bisa mungkin Bapak ceritakan kepada teman-teman dari penonton Medcast? Baik, saya akan coba jelaskan ya. Jadi kalau kita ketahui bersama yang namanya industri pertambangan itu memiliki ciri-ciri yang khas. Yang pertama biasanya yang kita sebut dengan istilah long chain industry atau industri rantai panjang. Tidak ada industri di muka bumi ini yang lebih panjang daripada industri pertambangan. Kita semua sama-sama tahu ya, karena Anda semua ini kan insan pertambangan. Jadi kegiatan pertambangan itu diawali dengan kegiatan yang paling awal yang kita kenal dengan istilah survei tinjau. Nah, setelah survei tinjau kita akan melakukan kegiatan yang namanya eksplorasi. Yang tadi Mbak Fitri tanya-tanya ke saya ya. Nah, setelah eksplorasi maka kita akan melakukan lagi satu tahapan yang namanya feasibility study atau studi kelayakannya. Kita akan mengkaji apakah potensi tambang di satu daerah itu secara ekonomi layak, feasible atau tidak, dan secara teknologi layak atau feasible dari sisi teknologi. Dan tentu ada dukungan-dukungan yang lainnya selain aspek ekonomi tadi dan teknologi, ada juga yang namanya aspek hukum, aspek lingkungan, yang semua itu tentunya harus dipenuhi nantinya sebelum kegiatan penambangan dimulai. Nah, setelah tahapan ini kita lewati, maka selanjutnya kita harus ke tahapan misalnya pra penambangan ya. Kita akan mendesain bagaimana persiapan untuk melakukan development, kemudian persiapan untuk kegiatan penambangan itu sendiri. Dan pada tahapan kegiatan penambangan itu sendiri, di sini berarti kita sudah akan mulai melakukan kegiatan fisik di mana kita akan memproduksi ya, atau istilah lainnya dalam tambang kita kenal dengan istilah eksploitasi atau produksi ya. Nah, inilah pekerjaan inti daripada industri tambang ya. Ya, kemudian setelah tahapan penambangan ya, itu tentunya biasanya masyarakat berpikir wah sudah ditambang, sudah bisa dijual komoditas yang ditambanginnya, sudah bisa jadi duit. Tidak begitu Mbak Fitri ya, tapi harus melalui tahapan yang namanya PBG atau pengolahan bahan galian ya, mineral processing atau kita kenal dengan mineral dressing. Nah, setelah diolah tentunya hasil yang diperoleh itu baru konsentrat. Zaman dulu kita bisa langsung jual, sudah bisa menghasilkan duit ya. Tapi kondisi sekarang tidak bisa karena hadirnya Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 yang mewajibkan seluruh produk hasil kegiatan penambangan itu harus diekstraksi atau diolah dalam negeri sebelum diekspor ya. Karena kalau kita langsung ekspor ya masyarakat mengatakan ini para pelaku tambang ini menjual tanah air ya. Jadi kita yakin dan percaya sekarang kita tidak akan menjual tanah air lagi ya. Yang kita lakukan sekarang adalah hasil tambang itu harus diekstraksi dulu, bila perlu di-refine, dimurnikan dalam negeri, baru kemudian kita jual ya. Nah, setelah kita jual baru kita menghasilkan duit ya, menghasilkan uang ya, karena prinsip orang kerja di tambangan seperti itu, money oriented ya. Orientasi kita pada uang ya, memang karena tadi kan industri tambang saya katakan
long chain industri yang pertama. Terus kedua, padat modal, ciri yang lainnya ya. Yang ketiga, risiko tinggi. Tentu orientasi kita harus memperoleh profit yang besar agar nanti investasi yang kita keluarkan itu bisa kembali, bahkan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, pertanyaannya seperti yang Mbak Fitri tanya tadi, di mana posisi eksplorasi, di mana peran eksplorasi? Kalau boleh saya katakan, eksplorasi menduduki posisi yang paling vital di dalam kegiatan industri pertambangan. Kalau industri pertambangan itu profesional, maka tidak ada kata untuk tidak melakukan eksplorasi. Jadi boleh kita katakan, tanpa eksplorasi tidak akan ada industri pertambangan, tidak ada kegiatan penambangan. Karena dengan kegiatan eksplorasi kita akan mengetahui berapa potensi, berapa besar bahan tambang yang nantinya akan kita tambang. Dengan kegiatan eksplorasi kita bisa mengestimasi berapa jumlah sumber daya, berapa jumlah cadangan. Ya, sehingga dengan mengetahui jumlah cadangan kita sudah bisa memprediksi berapa jumlah uang yang akan kita hasilkan. Kira-kira betul enggak? Begitu Mbak Fitri? Betul sekali Pak. Betul ya? Iya Pak. Ya, jadi Anda sepakat ya? Sepakat. Jadi eksplorasi menduduki posisi paling utama di dalam kegiatan industri pertambangan. Tanpa eksplorasi tidak akan ada namanya kegiatan penambangan. Dan itu sudah diatur baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh negara-negara lain ya. Tidak ada satu industri ini tidak diawali dengan kegiatan eksplorasi. Karena tanpa eksplorasi risiko yang akan dialami oleh investor sangat besar. Ya. Kita bisa akan merugi. Ya. Karena sekali lagi saya katakan, industri tambang itu adalah industri yang membutuhkan investasi yang sangat besar, high capital, high cost. Oleh karena itu harus ada eksplorasi. Tanpa eksplorasi jangan coba-coba berani untuk melakukan kegiatan penambangan. Ya, jadi eksplorasi itu ibarat pohon, ya, atau industri tambang kita analogikan dengan pohon. Nah, di mana posisi eksplorasi? Eksplorasi adalah ada pada bagian akar pohon. Anda tahu kan? Iya. Ya, Mbak Fitri? Iya Pak. Tanpa akar pohon itu tidak akan bisa tumbuh, tidak akan bisa berkembang ya. Jadi ada akar, ada batang, ya, ada ranting, ada pohon, ada bunga, ada buah nantinya. Jadi analoginya eksplorasi itu ada di akar. Nanti apa komoditas tambang yang akan dijual sudah menjadi buah. Ya. Jadi rangkaian yang sangat panjang. Buah kan demikian juga kan, tidak serta-merta kita tanam langsung panen. Ya. Iya, Pak. Maka tambang juga demikian, tidak serta-merta kita eksplorasi langsung dapat duit, ya. Yang ada adalah kita membuang duit pada saat eksplorasi ya. Iya. Ya, expenditure, ya, menghabiskan duit pada saat eksplorasi, tapi hukumnya wajib dilakukan. Sehingga prodi tambang di UNAS juga ini membuka yang namanya laboratorium eksplorasi mineral, ya. Tetapi dalam tanda kutip kita tidak hanya eksplorasi mineral aja, termasuk komoditas tambang yang lainnya, termasuk batu bara dan lain-lain ya. Hanya penamaannya aja eksplorasi mineral, tapi semuanya include di dalamnya. Saya kira itu yang bisa saya berikan sedikit penjelasan terkait dengan laboratorium eksplorasi mineral sesuai dengan pertanyaan Anda tadi. Iya Pak. Nah berarti memang ketika tidak ada eksplorasi berarti tidak ada yang namanya kegiatan penambangan, atau memang tidak bisa dilakukan kegiatan penambangan ketika tidak ada yang namanya kegiatan eksplorasi. Tepat sekali. Ya. Jadi jangan mengambil risiko, karena risikonya sangat besar sekali. Karena bahan tambang itu adalah sesuatu yang masih tersembunyi di alam ya. Tidak ada yang kita bisa lihat dengan kasat mata. Yang kita bisa lihat cuma outcrop atau singkabannya. Tapi bentuknya seperti apa, di bawah penyebarannya seperti apa, di bawah permukaan, kemudian berapa besar, berapa jumlah, tonasinya berapa, kita nggak akan bisa lihat. Yang bisa membantu kita hanya satu, melakukan eksplorasi agar memperoleh gambaran dan informasi di bawah permukaan. Ya, tentu dengan bantuan berbagai macam alat ya. Karena ada namanya eksplorasi geofisika, ya. Kemudian setelah kita eksplorasi geofisika, kita bisa lakukan eksplorasi langsung, ya, dengan cara misalnya melakukan test pit atau membuat trenching, atau kita yang paling presisi menggunakan alat bor, ya. Kita lakukan pemboran, jadi informasi apa yang ada di bawah permukaan pada kedalaman 100 meter, 200 meter, 300 meter, kita bisa jangkau, kita bisa ketahui semuanya. Gambaran yang ada di bawah permukaan bumi. Itu saya kira penting sekali untuk pertanyaan yang pertama. Penting sekali rupanya eksplorasi, dan itulah mengapa dibuat laboratorium eksplorasi mineral di Departemen Teknik Pertambangan. Tepat sekali, eksak, saya sepakat. Iya Pak. Nah, untuk yang mengenai laboratoriumnya lagi nih Pak, tadi dari laboratorium yang telah berdiri, siapa saja Pak dosen yang terlibat dalam kegiatan ataupun yang berada di dalam laboratorium eksplorasi mineral ini Pak?
Iya, pertanyaan yang menarik ya. Saya langsung jawab aja. Alhamdulillah, saat ini Laboratorium Eksplorasi Mineral Universitas Hasanuddin sudah memiliki 3 staf laboratorium dan ketiga-tiganya berlatar pendidikan doktor. Ya, yang ingin saya sebut yang pertama kepala laboratoriumnya Bapak Dr. Irsal Nur MT, ya. Kemudian yang kedua Bapak Asran Ilyas STMT PhD, ya. Dan yang ketiga saya sendiri yang Pak Fitri sedang wawancara ini. Iya, ya. Pak. Saya Dr. Pilnat Sriwidodo STMT. Iya, Pak. Jadi kami bertiga di sini berbagi-bagi tugas. Ada yang expert di bidang mineral, ada yang expert di bidang geostatistik, dan saya sendiri expert saya di bidang batu bara. Kira-kira begitu Mbak Fitri. Ya, dari untuk menunjang kegiatan laboratorium dari setiap dosennya, mereka memang memiliki spesifikasi ataupun kualifikasi dari bidang-bidangnya masing-masing ini, Pak. Betul, supaya itu bisa lebih mempertajam dan memperkuat pengetahuan adik-adik mahasiswa yang memutuskan untuk mengambil laboratorium eksplorasi mineral ketika mereka memasuki tahapan kerja praktek dan juga tahapan tugas akhir ya untuk penulisan skripsi. Ya. Kami harapkan mereka akan memperoleh penguatan bidang ilmu sehingga nanti mereka bisa expert untuk bidang-bidang tertentu. Ya, ada penguatan di bidang-bidang tertentu ya, ada kelebihan di bidang-bidang tertentu. Jadi tidak monoton pengetahuan adik-adik yang masuk di lab eksplorasi ini nantinya. Iya, Pak. Nah, tadi menyambung dari pertanyaan tadi, Pak. Tadi Bapak membahas mengenai bidang yang dieksplorasi, Pak. Nah, ya. Pertanyaan saya, Pak, bidang-bidang apa saja, Pak, yang memang dikhususkan untuk laboratorium eksplorasi mineral ini? Ya, kalau kami di Universitas Hasanuddin untuk laboratorium eksplorasi mineral, ya secara umum penguatan itu lebih banyak kami arahkan mahasiswa untuk ke eksplorasi nikel latrit. Karena nikel latrit ini merupakan salah satu komoditas tambang yang menjadi ciri khas Sulawesi. Ya, di mana keterdapatannya itu memang ada di sekitar Sulawesi ya. Atau kalau dalam ilmu genesis bahan galian kita mengenal istilah metalogenik province ya, suatu area yang memang betul-betul kita diilhami oleh Yang Maha Kuasa penuh dengan nikel, baik di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah ya. Jadi ini satu kelebihan yang harus kita manfaatkan sehingga penguatan keilmuan di bidang eksplorasi bagi mahasiswa kami kita arahkan ke nikel latrit. Tetapi tidak hanya ke situ aja. Terakhir ini ada tren penguatan-penguatan yang lain, misalnya memanfaatkan pengetahuan untuk mineral-mineral ikutan atau asosiasi atau kita kenal dengan istilah byproduct ya. Pada nikel itu kan cukup banyak. Jadi apakah itu selain nikel, apakah itu kobalt ataupun yang lagi ngetren pada saat ini ya, rare earth element ya, yang lagi-lagi booming dibutuhkan untuk kepentingan teknologi modern, itu kami fokus ke sana ya. Ya, adik-adik mahasiswa kami arahkan untuk belajar rare earth element, untuk belajar mineral strategis ya, sehingga nanti apa potensi yang kita miliki ini bisa termanfaatkan dengan baik secara totalitas ya, tidak hanya nikelnya aja ya, sehingga akan memberikan nilai tambah di bidang mineral yang semakin besar bagi bangsa dan negara kita. Selain dari nikel latrit ini Pak, ada lagi bidang-bidang tertentu yang memang difokuskan oleh laboratorium eksplorasi mineral Pak? Ya, tentunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya sebagian besar juga mahasiswa kami arahkan ke bidang batu bara. Ya, kebetulan keahlian saya, bidang saya adalah batu bara, sehingga ya tentu ilmu ini harus saya kembangkan juga bersama-sama mahasiswa. Walaupun akhir-akhir ini ya dengan berkembangnya teknologi energi baru terbarukan, banyak yang mengatakan wah batu bara ini akan kiamat ya, batu bara ini akan menjadi permainan yang sudah mendekati game over ya, tetapi nyatanya tidak demikian. Saya katakan tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat ya, mari kita manfaatkan. Kalaupun batu bara ke depan sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk keperluan energi, kan kita punya program dari pemerintah yang namanya diversifikasi, penganekaragaman penggunaan bahan tambang.
Jadi batu bara jangan digunakan hanya untuk satu sektor aja, kita bisa gunakan untuk yang lain. Misalnya pemerintah sekarang merencanakan akan membangun, ini contoh sampel batu bara ya. Ini batu bara yang Mbak Fitri bisa lihat ya. Iya. Ya, ada namanya DME ya, dimethyl ether. Batu bara ini bisa kita konversi menjadi bahan bakar masa depan ya. Iya. Jadi adik-adik mahasiswa selalu saya katakan tidak perlu khawatir dengan hadirnya energi baru terbarukan. Ya, banyak mengatakan masa depan batu bara suram, batu bara akan kiamat. Tidak seperti itu. Justru baru tahun ini harga batu bara melambung tinggi, Iya. ya, mencapai harga tertinggi di muka bumi selama bumi ini ada. Iya. Ya. Bahkan harganya lebih meroket lagi ketika terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina ya. Iya. Ya, ini di balik perang Indonesia mendapat rezeki dengan batu baranya. Ya, betul nggak? Ya. Betul, Pak. Kita harus syukuri semua ya, tapi kita jangan berharap ada selalu perang ya. Iya. Kedamaian itu jauh lebih indah, tapi kami berharap damai tapi harga batu bara, harga mineral tetap stabil dan lebih baik ke depannya. Ya, amin. Ya. Di samping tadi untuk eksplorasi mineral dan juga batu bara, Iya. kami juga mengembangkan metode-metode dalam mengestimasi sumber daya dan cadangan. Karena Iya. kami punya salah satu dosen yang expert di bidang geostatistik, yang tadi saya katakan ke Mbak Fitri tadi. Iya, Pak Ada Pak Afran Ilyas PhD, waktu disertasi di Jerman kebetulan memilih bidang geostatistik. Jadi ilmunya beliau juga kita manfaatkan di sini ya. Iya, Pak. Jadi kita berkolaborasi ya, antara keahliannya Dr. Irsal, keahliannya Pak Asraf PhD dan keahlian saya menjadi satu, ya akan menjadi lebih maksimal ya. Seperti para tokoh Indonesia mengatakan, bersama kita bisa. Ya. Itu harus kita bangun. Iya. Begitu Mbak Fitri. Iya. Dosen-dosennya keren-keren di sini, Pak, di laboratorium eksplorasi Ya, mineral. alhamdulillah. Tapi saya berharap Mbak Fitri tidak jatuh hati sama ketiga dosennya ya. Tadi bilang keren-keren. Iya, Pak. Iya. Silakan. Pak, lanjut ini Pak ke pertanyaan selanjutnya. Dari untuk menunjang bidang-bidang yang tadi disebutkan di awal sama Bapak, Iya. itu ada peralatan apa saja yang memang digunakan untuk menunjang kegiatan bidang tadi dan memang bisa digunakan oleh mahasiswa secara langsung? Ya, kalau kita berbicara peralatan, ya tentu itu harus disupport ya. Iya. Karena bidang pertambangan ini adalah bidang engineer, ilmu rekayasa. Kegiatan kita itu berbasis lapangan. Kalau tanpa alat tentunya kita akan mengalami banyak kesulitan. Alhamdulillah Laboratorium Eksplorasi Mineral Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini sudah didukung oleh beberapa alat yang cukup mumpuni. Yang pertama yang sangat kami banggakan dan kami andalkan itu ada alat bor, ya, drilling machine yang bisa digunakan oleh mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan praktik di lapangan dan juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan proyek lah istilahnya. Teman-teman jadi dosen jangan cuma di kelas saja, sekali-kali ngamen di luar ya. Tapi ngamennya nggak pakai gitar Mbak ya, ngamennya pakai alat bor ya. Jadi kita juga bisa membantu juga perusahaan-perusahaan tambang yang memerlukan jasa pemboran. Di samping itu juga kita bisa melatih mahasiswa untuk terlibat langsung di dalam kegiatan pengeboran sehingga nanti mereka dapat keterampilan ya. Jadi yang kita harapkan mahasiswa di lab ini bukan cuma dapat pengetahuan ya, kemudian yang kami harapkan juga mereka memiliki skill atau keahlian ya. Ya, karena kan kalau di kurikulum itu katanya ada 3 yang harus dicapai oleh seorang mahasiswa. Pertama memperoleh perilaku ya, attitude yang baik, kemudian punya knowledge ya, tetapi tidak disupport dengan skill, kemampuan mengebor di lapangan sebagai seorang main engineer itu akan sulit. Sehingga harapan kami 3 nanti alumni kami akan punya dari lab ini ya, punya attitude yang baik, punya knowledge atau pengetahuan di bidang eksplorasi yang baik, dan punya keterampilan. Salah satunya tadi kalau sering ke lapangan berlatih melakukan kegiatan pengeboran. Ya. Selain itu, ya alhamdulillah baru tadi kami kedatangan alat baru. Wow. Ya, mikroskop
Ya, karena masih baru saya belum hafal ya. Tipenya itu BS5062 TTK Polarizing Microscope. Wah. Ya, mikroskop biji yang insya Allah sudah segera akan kita mulai gunakan untuk praktikum bagi mahasiswa di semester ini. Ya, ini yang kami syukuri di lab ini. Ya, nanti kalau memang tim host atau panitia dari Mindscape ini mau melihat-lihat mikroskopnya, ya kami berikan kesempatan dengan nomor ada di ruang sebelah karena tidak ada di ruang sini. Ya. Selain itu, lab eksplorasi mineral ini disupport oleh alat-alat lain. Kami punya meja gambar, ada beberapa unit. Kami punya beberapa desktop komputer yang isinya software terkait dengan eksplorasi, ya, dan itu software berbayar ya, bukan bajakan. Ya, sebenarnya malu-malu kalau menyebut bajakan. Kan Indonesia ini dijuluki oleh beberapa teman-teman di luar negeri. Itu Indonesia ini kalau pada zaman dulu ya banyak menggunakan software bajakan, tapi sekarang tidak. Kami berusaha ya satu persatu untuk diperbaiki, tidak menggunakan bajakan lagi ya. Jadi kalau kita masih dibilang bajakan sudah tidak lagi. Karena kita punya bercanda aja ini katanya ada puisinya orang Makassar katanya lain bolu, lain cakalang, lain dulu, lain sekarang. Ya. Tahu ikan bolu kan? Ikan bolu kan hasil Sulawesi Selatan. Orang Makassar, ikan bolu itu mas-mas ya. Kalau yang dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera itu ikan bandeng. Ya. Jadi saya tadi buat puisinya orang Makassar ya. Lain bolu, lain cakalang, lain dulu, lain sekarang ya. Atau ikan bolu, ikan cakalang, lain dulu, lain sekarang. Ya. Jadi sekarang kita sudah berupaya untuk lebih maju dibandingkan dengan dulu-dulu atau masa lalu. Ya, kemudian alat yang lain ya tentu alat navigasi. Alat navigasi bagi orang eksplorasi sangat penting. Ya, lab ini sudah disupport oleh GPS, kemudian kami juga punya kompas, tentu kompas geologi, urutan kompas dan sebagainya, dan kami juga disupport oleh beberapa alat lain seperti palu geologi, baik yang sedimen ataupun beku sudah cukup lengkap. Kemudian kami juga sudah disupport dengan beberapa alat ukur misalnya untuk digital theodolit, ya, kemudian water pass theodolit, ya, dengan alat-alat kecil lainnya yang barangkali yang diperlukan pada lapangan. Di samping itu kami juga punya peraga mineral dan batuan cukup lengkap. Ada di lab mineral ya, yang dimiliki oleh lab ini juga. Nanti tim ini bisa berkunjung di ruangan lain ya. Cukup lengkap kami punya koleksi untuk itu. Ya, saya kira pertanyaan ini saya cukupkan ya untuk terkait dengan alat. Banyak sekali peralatan dan memang fasilitas yang dimiliki oleh laboratorium eksplorasi mineral yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang kegiatan. Mbak Fitri, tentu wajib itu hukumnya ya. Tanpa alat bukan laboratorium. Ya, tapi kalau kita ngomong lab eksplorasi ya, tentu ada lab-lab lain yang tidak memerlukan alat, mereka membutuhkan software dan sebagainya. Tapi eksplorasi hukumnya wajib. Software saja tidak cukup, komputer saja tidak cukup. Harus disupport dengan alat-alat lain ketika kegiatan di lapangan. Karena orang eksplorasi kerjanya bukan di kelas. Eksplorasi itu kerjanya di hutan. Ketika bekerja nanti mereka akan moving ya. Salah satu orang yang paling mobile di tambang itu ya eksplorasi. Dari waktu-waktu harus berpindah ya. Jadi nanti kalau Mbak Fitri ingin mengambil eksplorasi, sebaiknya ambil lab di pertambangan, sebaiknya ambil eksplorasi. Supaya nanti kalau bekerja bisa berpindah-pindah ya. Pasti, jadi Pak. orang eksplorasi bahagianya di mana? Di setiap satu lokasi punya pacar, di setiap satu lokasi punya pacar, jadi banyak pacarnya Mbak Fitri. Iya Pak. Itu kelebihannya bekerja di eksplorasi. Ketimbang teman-teman yang kerja di site, pagi di situ, siang di situ, sore di situ, besok di situ juga. Kalau orang eksplorasi hari ini di site A, besok di site B, hari ini di Sulawesi, besok di Papua, lusa di Sumatera, minggu depan di Kalimantan. Itu indahnya di eksplorasi ya. Jalan-jalan. Jadi saya lihat mahasiswa kami di sini enjoy, senang sekali. Begitu saya sampaikan bahwa kelebihan eksplorasi ada di situ. Kita akan kemana-mana, banyak melihat, banyak bepergian, banyak pengalaman, banyak pengetahuan. Ya, itu. Ya, maaf saya tidak promosi lab eksplorasi ya. Cuma menyampaikan apa adanya. Iya Pak. Ya, betul silakan. sekali Pak. Nah, ini Pak menyambung dengan pertanyaan saya yang selanjutnya ini Pak, mengenai tadi aktivitas apa saja Pak dari mungkin di luar kegiatan jalan-jalannya ini Pak,
yang dilakukan di laboratorium eksplorasi untuk menunjang kegiatan penelitian dan juga mata kuliah dari mahasiswa. Ya, untuk aktivitas lain selain yang tadi sudah saya jelaskan, ya tentu mahasiswa eksplorasi kita arahkan juga untuk mengenal metode-metode analisis di dalam penelitian, terutama mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir. Kebetulan di Departemen Teknik Pertambangan ini kita memiliki alat-alat yang lain selain yang saya sebutkan tadi, tapi itu alat adalah alat yang digunakan secara bersama, istilahnya sharing bersama ya. Kita punya SEM, Scanning Electron Microscope yang dikelola oleh Lab PBB. Kita punya alat SRF, SRD, ya. Itu semuanya untuk membantu menganalisis objek-objek atau sampel-sampel mahasiswa ketika mereka eksplorasi, membawa pulang sampel, maka itu akan dianalisis ke sana. Banyak hal yang mereka bisa pelajari di sana. Misalnya SRD, mereka bisa menentukan mineral apa saja yang terdapat di dalam sampel yang mereka bawa. Kemudian ada SRF, X-ray fluorescence. Mahasiswa bisa menentukan unsur-unsur yang terdapat di dalam sampel yang mereka bawa. Begitu juga untuk riset lebih advance, mereka bisa menggunakan SEM yang kita miliki, ya, untuk melihat struktur dan informasi apa saja yang ada di dalamnya. Contohnya misalnya di dalam batu bara ini sayatan poles yang saya buat dari batu bara, ya. Nah, kalau Anda lihat, Mbak Fitri lihat, ini cuma hitam, tidak ada satupun yang bisa kita lihat. Tetapi kalau di bawah mikroskop, pemandangan yang ada di dalam sampel batu bara ini atau pelet ini akan indah sekali. Kita akan melihat material berwarna seperti bintang, berwarna kuning, kemilau seperti emas, semuanya kita bisa lihat. Misalnya kehadiran mineral pirit di dalam sampel ini, kita akan lihat indah sekali. Bentuk-bentuknya kita bisa lihat di bawah mikroskop. Apakah itu yang isohedral, subhedral, framboidal, nampak semuanya. Ya, jadi aktivitas tambahan yang kami berikan kepada mahasiswa, khususnya juga termasuk dosen, yaitu mengembangkan pengetahuan di luar bidang eksplorasi. Ya, harapan kami begini, adik-adik yang lulus dari lab eksplorasi ini nanti ketika lulus mereka betul-betul menjadi seorang mining engineer, menjadi sarjana tambang, bukan sarjana eksplorasi, ya. Jadi bidang-bidang yang lain juga mereka harus perkuat, karena kan namanya industri tambang kan saya sudah jelaskan ke Mbak Fitri tadi, dari hulu sampai ke hilir itu diawali dengan eksplorasi sampai nanti ke penjualan, ya. Sehingga ini menjadi penting, jangan sampai mereka cuma paham eksplorasi, begitu bekerja di Vale atau bekerja di Freeport, ditugaskan di bukan bidang eksplorasi, ya bisa chaos intinya. Tetapi kalau mereka siap, disuruh kerja di site, lakukan blasting, harus siap, ya. Karena pada saat awal-awalnya mereka belajar mata kuliah peledakan, ya, teknik peledakan, ya. Ketika disuruh membantu mendesain terowongan harus siap, karena mereka belajar terkait dengan mata kuliah yang terkait dengan biomekanika, ya. Sehingga di lab kita ini kan variasi, ya. Itu semuanya untuk mempersiapkan agar sarjana tambang yang kita hasilkan di Universitas Hasanuddin akan betul-betul siap bekerja dari hulu sampai hilir, ya, dari eksplorasi sampai ke pengolahan bahan galian. Itu barangkali kegiatan-kegiatan yang tambahan yang kami lakukan untuk meningkatkan skill daripada mahasiswa. Yang pertanyaan selanjutnya ini Pak, mengenai seperti apa Pak legalitas yang mungkin dipunya atau dimiliki dari laboratorium eksplorasi mineral ini? Wah, ini pertanyaan yang sulit untuk saya jawab, tapi tidak perlu berkecil hati. Iya, Pak. Ya, kami telah menyusun bekerja sama dengan Fakultas Teknik untuk melakukan akreditasi laboratorium oleh KAN, ya. Karena itu program daripada Fakultas Teknik, ya. Fakultas Teknik ini adalah salah satu fakultas yang cukup besar di Unhas, ya. S1-nya itu ada 13 departemen. Kalau ditambah dengan S2, S3 dan profesi, kurang lebih program studi yang dikelola oleh Fakultas Teknik ini dapat mencapai 30 program studi, ya, cukup besar. Dan student body dari Fakultas Teknik juga yang mungkin di UNAS ini paling besar. Sehingga ketika kita berbicara legalitas daripada laboratorium, ya, maka kita tidak bisa terpisah berdiri masing-masing. Lab eksplorasi harus memohon untuk
melaksanakan akreditasikan, itu tidak akan mampu. Sehingga yang dilakukan oleh Fakultas Teknik adalah setiap laboratorium yang dianggap mapan dan memiliki alat yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti akreditasi, maka itu akan digabungkan menjadi satu lab yang namanya Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik. Nah, laboratorium terpadu Fakultas Teknik ini nantilah yang akan diakreditasi oleh KAN. Nah, tahapannya sekarang sedang dalam proses penyusunan dan pengusulan. Ya, jadi insya Allah kedepannya lab yang ada di Fakultas Teknik ini akan terakreditasikan. Itu kira-kira untuk legal formalnya laboratorium yang ada di Departemen Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin. Iya Pak, semoga untuk Fakultas Teknik kedepannya bisa mendapatkan akreditasi secara lebih lagi. Yang oleh tadi kan ya Pak? Ya insya Allah, itu akan menjadi motivasi terus-menerus bagi kita. Karena apa? Pertama kemarin yang memotivasi kita adalah program studi teknik pertambangan Universitas Hasanuddin memperoleh akreditasi A. Wah, alhamdulillah. Ya, oleh Ban PT. Ketika kita sudah terakreditasi A, maka kita termotivasi lagi untuk melakukan akreditasi internasional. Kemarin Departemen Teknik Pertambangan sudah mengikuti akreditasi ASIN. Ya, ini akreditasi Eropa oleh Jerman. Alhamdulillah bulan lalu hasilnya sudah keluar. Ya, accredited. Kita terakreditasi. Wah, alhamdulillah. ASIN. Jadi mahasiswa Teknik Pertambangan UNAS sudah boleh bangga ya. Akreditasinya tidak cuma Ban PT aja, tapi sekarang ada akreditasi Eropa, akreditasi Jerman, ASIN ya. Ya, moga-moga nanti menyusul juga akreditasi laboratorium ini oleh KAN ya. Amin. Nah, kira-kira begitu Mbak Fitri. Pertanyaan selanjutnya Pak tadi mengenai yang kita sebut sebelumnya mengenai bagaimana bentuk kerjasama Pak. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana apakah laboratorium ini atau laboratorium eksplorasi mineral ini memiliki relasi atau kerjasama dengan pihak luar dalam hal kegiatan penelitian ataupun hal-hal yang lain? Iya. Baik, jadi kata kunci sebuah institusi, Mbak Fitri ya, untuk sukses itu kita harus membangun link, ya, harus membangun networking. Jadi kalau pertanyaan tadi ditanya seperti Mbak Fitri, tentu kita akan menjawab yes, pasti kita punya kerjasama atau jaringan dengan pihak luar. Ya tentu saja untuk mendukung proses pendidikan yang ada di Departemen Teknik Pertambangan UNAS ini. Ya, beberapa contoh kerjasama. Yang pertama kalau sesama institusi pendidikannya, ya kami melakukan kerjasama dengan Jepang. Ya, maka jangan heran dosen-dosen kami yang ada di Departemen Teknik Pertambangan ini banyak lulusannya dari doktornya dari Jepang. Ya, karena pernah kerjasama dengan Jepang disupport oleh JICA. Dan itu supportnya tidak main-main, bukan cuma menyekolahkan dosen aja, ya termasuk fasilitas Fakultas Teknik ini dibangun oleh Jepang, ya jadi kerjasama itu dalam bentuk soft loan di mana kampus Fakultas Teknik UNAS ini dibangun, dilengkapi, disupport dengan alat-alat laboratoriumnya, sehingga yang kita lihat sekarang ya alat kami cukup lengkap karena disupport oleh JICA. Ya. Dan yang ketiga ternyata bukan cuma gedung dan peralatan aja, dosennya pun didorong dan disekolahkan ke Jepang atas support juga biaya dari Jepang juga tadi. Ya. Itu di bidang pendidikan. Dan baru-baru ini kami mencoba membuat MOU juga dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Polandia, ya Jagiellonian University. Ya kebetulan ada alumni kami yang lulus dari lab eksplorasi ini kemarin lulus untuk program PhD mendapatkan beasiswa dari Polandia, ya namanya IPNU, ya, dan baru-baru sampling di sini dan sekarang sudah kembali ke Polandia, ya. Alhamdulillah profesornya juga sering menggelar meeting dengan kami sudah gelar meeting dengan profesornya di Polandia dan akhirnya profesornya minta kami membuat kerjasama atau MOU antara Departemen Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin dengan Jagiellonian University yang ada di Polandia. Ya. Selain itu kerjasama yang lain kita bangun juga dengan industri-industri pertambangan yang ada di Indonesia, ya terutama untuk kepentingan mahasiswa magang
Karena sekarang kan Mas Menteri itu mengharapkan semua mahasiswa kalau bisa ada latar belakangnya magang, menambah pengetahuan, menambah pengalaman. Ya, juga untuk mensupport KP dan tugas akhir. Ya, misalnya kami kerjasama dengan PT Semen Tonasa, dengan PT Inco yang sekarang menjadi Vale, ya, kemudian dengan PT Freeport dan sebagainya. Ya, itu semuanya menjadi tuntutan dunia pendidikan. Kalau tidak dilakukan maka mahasiswa kami nanti akan kesulitan dalam melaksanakan tugas akhir atau kerja praktek dan sebagainya. Itu kira-kira kerja sama yang sudah kami bangun dan sedang akan kami rintis untuk ke depannya. Banyak sekali dan keren sampai luar negeri nih Pak, sampai Polandia lagi. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin ini pertanyaan yang diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh teman-teman mahasiswa ini Pak. Nah, wah, pertanyaan apa itu? Bagaimana Pak? Berdebar-debar saya mau tanya begini. Ya? Bagaimana Pak untuk prospek kerja dari alumni dari mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari laboratorium eksplorasi mineral ini Pak? Wah, kalau kita bicara prospek kerja, Ya. namanya alumni tambang, sejak tahun 2010 itu Mbak Fitria sudah laris manis, ya. Tahun 2010 hingga 2014 saya kebetulan ketua program studi di Departemen Teknik Pertambangan UNHAS, ya. Jadi saya merasakan betul bagaimana alumni-alumni tambang itu begitu lulus, ya, tanpa masa tunggu. Kadangkala pada saat yudisium, ketika saya membaca nama-nama alumni, itu tidak ada yang datang. Ya, sesuatu yang membuat orang tua mahasiswa itu rasanya heran dan sedih. Loh, kok mahasiswanya pada tidak datang? Mereka pada sedih, tapi begitu saya umumkan mereka senang dan bahagia. Saya katakan apa? Mohon maaf, mahasiswa kami yang yudisium ini tidak bisa datang karena begitu sidang langsung dipanggil oleh perusahaan untuk bekerja. Ya, dengan gaji awal 7 juta, 8 juta sebagai fresh graduate, ya. Mahasiswa pasti tergiur daripada ikut yudisium sama Pak Widodo. Lebih baik saya ke perusahaan, sebulan 8 juta. Ya. Itu berapa tahun terjadi, ya. Jadi alumni tambang sekarang nggak usah ragu menurut saya. Yang penting sekarang adalah mempersiapkan diri dengan baik, ya. Siapkan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka itu akan menjadi peluang yang sangat besar. Contoh yang lebih nyata, mahasiswa yang saya bimbing baru semester kemarin. Contohnya ada mahasiswa yang namanya Sigit, ada yang mahasiswa yang namanya Saudara Kosim. Ya, mereka baru-baru menyampaikan ke saya, terima kasih bimbingannya selama ini Pak. Belum sempat istirahat, sudah langsung dipanggil perusahaan untuk bekerja di Halmahera, ya, di Maluku, ya. Jadi tidak ada yang menunggu, saya melihat. Kemudian ada yang baru lulus kemarin, Mbak siapa itu? Yang baru-baru langsung dipanggil ke Kalimantan. Ya, yang mahasiswi lah, ada beberapa. Saya pikir kemarin cuma cowok-cowok aja yang laku di perusahaan. Ternyata yang wanita pun, yang cewek-cewek itu langsung laku juga. Begitu wisuda, belum wisuda malah. Begitu lulus langsung dipanggil. Kemarin datang minta tanda tangan, Pak, saya cuti 1 bulan di perusahaan, minta izin untuk wisuda. Itu kan luar biasa. Belum wisuda sudah bekerja, ya. Jadi trennya akhir-akhir ini memang masa tunggu tidak lama, ya. Yang harus menunggu 3 bulan, 6 bulan itu mahasiswa yang kurang beruntung, ya. Karena saya lihat yang lulus di eksplorasi ini belum wisuda sudah dipanggil kerja. Wow. Ya. Saya tidak bicara berlebih ini, ya, tapi ini apa adanya, ya. Iya Pak. Bakalan jadi mahasiswa bakalan berlomba-lomba karena masa tunggunya di lab eksplorasi mineral ini misalnya. Ya, betul. Betul Mbak Fitri, ya. Makanya Mbak Fitri kalau bisa nanti ke lab eksplorasi, ya. Pasti Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Karena kan tadi membahas mengenai prospek ini di laboratorium eksplorasi mineral, prospeknya sangat bagus dan dengan masa tunggu yang cepat sehingga mungkin teman-teman mahasiswa ingin berbondong-bondong untuk masuk ke laboratorium eksplorasi mineral. Nah, pertanyaan selanjutnya dari mahasiswa nih Pak, bagaimana persyaratan untuk bisa masuk ke laboratorium eksplorasi mineral ini? Apakah ada persyaratan tertentu Pak yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin masuk? Ya, saya kira untuk persyaratannya ya tidak susah. Semua yang namanya mahasiswa tambang di UNHAS ini berhak untuk masuk ke laboratorium eksplorasi.
tetapi tentu ada mekanisme yang sudah diatur oleh departemen. Ya, ketika kita memutuskan untuk memilih laboratorium eksplorasi mineral, maka ada namanya tahapan persiapan. Nah, untuk bisa bergabung di lab kami, tentunya mereka sebelum bergabung harus ada penguatan bidang ilmu yang nanti bisa mensupport supaya tidak mengalami banyak kesulitan ketika bergabung di lab eksplorasi mineral. Yaitu misalnya dengan mengambil mata kuliah pilihan yang terkait dengan bidang eksplorasi. Ya. Nah, tentu ada syarat lain juga yang sudah diatur oleh departemen, telah memenuhi SKS sekian. Ya, itu menjadi persyaratan juga. Tapi persyaratan utama adalah ketika akan memilih laboratorium, maka harus ada penguatan bidang ilmu sesuai laboratorium yang dipilih. Ya, penguatan itu dilakukan dengan memprogramkan mata kuliah yang terkait dengan bidang eksplorasi. Dalam hal ini adalah mata kuliah pilihan. Saya kira mata kuliah pilihan itu cukup variatif ya, cukup banyak disediakan oleh departemen sehingga mahasiswa nanti dengan leluasa untuk dengan kebebasannya untuk memilih di mana keinginan mereka, di mana semangat mereka untuk memilih laboratorium. Ya tentu ada konsekuensinya. Kalau memilih eksplorasi ya nanti kerjanya kan bisa saya katakan tadi, bisa kemana-mana kan. Kalau memilih misalnya bidang geomekanik ya tentu konsekuensinya ya siapa aja kerja di underground, di bawah tanah ya, kerja dalam terowongan ya, yang dilihat hanya batu setiap hari. Kalau eksplorasi banyak yang dilihat setiap hari ya, pemandangan yang indah, danau yang indah ya, makhluk-makhluk yang lewat ya, kita bisa lihat semua. Ya, kalau kita eksplorasi di permukaan bumi, lain halnya kalau kita eksplorasi di bawah permukaan bumi ya. Ya, tapi eksplorasi itu lebih banyak di permukaan bumi ya, karena di tahap awal tidak mungkin tiba-tiba kita tahu oh di bawah sana ada emas. Ya, harus diawali dari permukaan ya. Tentu yang sangat indah ketika kita eksplorasi di permukaan ya. Mencari emas di tengah hutan ya. Nah, tentu indah. Beda kalau kita mencari emas di toko emas ya. Itu nggak perlu eksplorasi ya, butuh duit aja itu. Ya. Maaf Mbak Fitri, saya sambil bercanda ya. Jadi biasanya kalau belajar atau kuliah, kalau dosennya terlalu serius, itu biasanya mahasiswa tegang ya. Saya tidak mau membuat Mbak Fitri tegang di sini. Sambil kita diskusi sambil tertawa-tertawa, saya kira ya. Betul sekali Pak. Mengenai tadi mungkin bakalan jadi perhatian untuk teman-teman rupanya. Ketika teman-teman ingin masuk ke laboratorium eksplorasi mineral harus memenuhi tadi beberapa persyaratan seperti memilih mata kuliah yang diinginkan dan juga memenuhi SKS tertentu nih Pak. Nah, jadi teman-teman yang ingin masuk silahkan ambil mata kuliah pilihan sesuai dengan minat ataupun bidang dari laboratorium eksplorasi mineral ini. Nah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, sering beredar di masyarakat ini Pak, isu bagaimana laboratorium eksplorasi mineral ini selalu dikaitkan dengan teknik geologi. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal itu? Apakah memang dari laboratorium eksplorasi mineral ini betul-betul sama dari teknik geologi atau memang mungkin ada ciri khas tersendiri dari laboratorium eksplorasi mineral ini? Ya, ini pertanyaan Mbak Fitri adalah salah satu pertanyaan yang sering diperdebatkan oleh mahasiswa. Ya, tapi nggak usah khawatir. Ya, kalau kita rujuk dari akar permasalahannya, ini dua hal yang berbeda. Ya, laboratorium eksplorasi mineral ini berada di bawah Departemen Teknik Pertambangan. Sementara geologi itu memang berada di Departemen Teknik Geologi. Ya. Jadi kalau kita mau melihat pangkal permasalahannya, ya, ilmu geologi itu adalah ilmu yang basicnya adalah sains. Ya. Sedangkan kita adalah ilmu yang basicnya rekayasa, engineer. Ya. Jadi antara pertambangan dengan geologi itu dua hal yang berbeda, ya. Akreditasinya pun kita bisa berbeda, ya. Iya Pak. Nah, namun tidak bisa disalahkan ketika mahasiswa menganggap wah eksplorasi ini identik atau mirip dengan geologi, karena sebagian pekerjaan memang mirip, ya. Tetapi apa yang kita bangun di laboratorium ini adalah membawa mahasiswa, sekali lagi seperti saya katakan di pertanyaan Mbak Fitri sebelumnya tadi, ya. Pertanyaan sebelumnya tadi mengatakan fokusnya lab ini kemana?
Ya, sudah saya jawab. Fokus kita di sini adalah menghasilkan mine engineer yang punya pengetahuan eksplorasi yang baik. Ya. Jadi jangan dibentur-benturkan dengan geologi, ya. Karena ketika mahasiswa kami yang lulus dari lab ini, maka yang kami jual itu adalah mine engineer, sarjana tambang, bukan sarjana eksplorasi. Ya, tolong dicatat itu. Sekali lagi, ST-nya itu adalah sarjana tambang, bukan sarjana eksplorasi. Nah, kalau pertanyaan lebih lanjut, lantas apa bedanya geologi dengan eksplorasi? Ada perbedaannya. Walaupun sebagian pekerjaannya nampak seperti overlap, ya, tumpang tindih. Tetapi di eksplorasi ini sebagian besar ilmunya itu sudah masuk ke wilayah tambang. Ya, kajian-kajiannya teman-teman di eksplorasi mineral di Departemen Tambang ini nanti sampai di tahapan studi kelayakan, ya, studi kelayakan, ya, bahkan sampai di persiapan untuk penambangan. Karena apa? Data-data eksplorasi ini sangat penting bagi teman-teman yang akan mendesain sistem penambangan atau metode penambangan nantinya. Ya, kan ada pepatah mengatakan kalau di geologi itu istilah mereka present is the key to the past. Maka kita di tambang akan mengatakan present is the key to the future. Apa yang kita lakukan sekarang itu menjadi kunci ke depan. Apa yang kita lakukan di eksplorasi itu menjadi kunci nanti pada saat penambangan sampai pengolahan, sampai bahkan pemanfaatan. Disitulah pentingnya lab eksplorasi mineral. Ya, data-data eksplorasi ini penting sekali lagi saya katakan buat industri tambang, buat orang tambang. Tanpa data eksplorasi jangan pernah menambang. Anda akan menerima risiko yang sangat merugikan. Ya, walaupun eksplorasi itu biayanya sangat besar. Eksplorasi tidak menghasilkan uang. Yang terjadi pada tahap eksplorasi itu hanya expenditure, pengeluaran. Ya, Anda lihat sendiri pengalaman Freeport. Berapa tahun dia melakukan eksplorasi? 25 tahun melakukan eksplorasi, baru kemudian berani memutuskan untuk menambang. Karena mereka meminimalis resiko sekecil mungkin. Ya, karena Anda tahu sendiri, investasi di Freeport itu bukan biaya 1-2 M. Ya, Anda tahu sendirilah. Makanya company yang harus melakukan itu. Dan company tidak menggunakan money cash, uang cash. Mereka menggunakan jasa bank. Ya, tidak ada yang berani dengan duit sendiri. Itu saya kira gambarannya, Mbak Fitria. Jadi sekarang tidak perlu kita perdebatkan. Wah, eksplorasi ini overlap, akan saling senggol lah, ya. Kerjanya dengan geologis. Justru kita sekarang dengan adanya ini ya kita harus berkolaborasi, ya. Tetapi eksplorasi ditambangin sekali lagi punya ciri khas tertentu yang tentu berbeda dengan geologi. Karena teman-teman eksplorasi ini nanti lahir sebagai sekali lagi mine engineer, sarjana tambang. Jadi jangan disebut sebagai geologis atau explorationist. Ya, karena seorang ahli eksplorasi di lapangan kan disebut dengan istilah explorationist kan, atau kadang-kala mengatakan geologis. Ya. Tapi Anda sekali lagi mine engineer, ya, yang ditugaskan di site untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan eksplorasi. Ya, karena penting itu nanti berkesinambungan kan, setelah eksplorasi dilanjutkan studi kelayakan, dilanjutkan persiapan penambangan dan seterusnya. Ya Pak, itu untuk terkadang tadi seperti yang Bapak bilang, ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh geologi dan juga hampir sama, atau mungkin ada beberapa yang memang dilakukan juga oleh tambang, anak tambang, istilahnya mungkin oleh eksplorasi mineral nih Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana caranya agar kita dari tambangnya itu bisa bersaing dengan anak-anak dari alumni geologi untuk melakukan kegiatan mungkin yang memang pekerjaan yang hampir sama pekerjaannya Pak? Pertanyaannya Mbak Fitri ini pertanyaan paradigma lama. Saya tidak sepakat kalau pertanyaannya begitu. Ya? Iya Pak. Paradigma baru itu sekarang jangan kita menciptakan persaingan. Mbak Fitri bertanya kan bagaimana alumni eksplorasi mineral ini nanti bisa bersaing ya dengan teman-teman dari geologi. Ya. Era sekarang itu adalah era bersanding, bukan era bertanding, bukan era bersaing. Tapi bagaimana kita membangun kolaborasi, kerja bersama-sama, sehingga nanti melahirkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih advance,
sesuatu yang lebih maju. Jadi prinsip kami di Lab Eksplorasi ini mengedukasi calon-calon sarjana tambang ini bukan untuk bersaing, ya, tetapi untuk membangun networking, ya. Walaupun tadi Mbak Fitri katakan, wah, pekerjaannya mirip atau serupa, tapi kan ada perbedaan-perbedaan yang lain. Sekali lagi saya katakan, analoginya begini. Geologis ketika bekerja, hasil kerjanya akan diserahkan kepada orang tambang. Iya, manajer. Ya. Tapi sekarang kalau era eksplorasi yang bekerja, ya, kelebihannya di mana? Dia akan tahu sampai tahapan penambangan karena dengan basic ilmu tambangnya tadi. Ya. Contoh kecil, wah, ketika mine engineering melakukan eksplorasi, dia akan tahu nanti pada saat tahap penambangan kita butuh blasting apa tidak. Ketika kita butuh blasting, dia punya basic blasting. Tapi geologi tidak punya basic blasting. Ya, teman-teman di geologi itu tidak ada mata kuliah namanya teknik peledakan. Sementara di teknik pertambangan ada namanya teknik peledakan. Ya, jadi kesyukuran juga teman-teman di teknik pertambangan ya bisa belajar sesuatu yang dilarang oleh negara sebenarnya. Ya, main-main dengan bahan peledak. Ya, itu biasanya cuma militer yang boleh. Ya, tentara yang boleh main-main dan peledak. Tapi mahasiswa tambang juga boleh ya. Tapi tujuannya untuk apa? Ya ini untuk melakukan proses penguraian batuan, pembongkaran batuan. Karena kadang-kala kita menambang itu ya tidak bisa ditambang dengan alat-alat berat. Sehingga alternatif terakhir adalah blasting, ledakan. Ya, sehingga ditambang itu selalu ditanya, mengapa butuh peledakan? Ya, kita butuh peledakan karena sudah tidak ada pilihan atau alternatif yang lain, ya, Mbak Fitri ya, untuk membongkar batuan yang masif dan keras. Kita pakai alat mekanis yang ukurannya besar nggak akan sanggup juga. Ya, gunung batu sekeras itu, ya tidak ada pilihan. Ya, terpaksa kita bor, isi bahan peledak, blasting, hancur, tinggal diolah, ya, dimuat, diolah. Ya, itu perbedaannya di situ tadi saya katakan. Ya. Misalnya Mbak Fitri jadi mahasiswa tambang memilih lab eksplorasi. Mbak Fitri ketika ditugaskan seperti survei atau eksplorasi di lapangan, kemudian keterkaitannya dengan kegiatan penambangan nanti, Mbak Fitri akan tahu, oh ini karakteristik batuan seperti ini nanti alternatifnya pada saat penambangan dengan menggunakan blasting. Ya, di situ perbedaan. Jadi yang saya ingin rubah mindset teman-teman mahasiswa ini, jangan mempermasalahkan geologi dengan pertambangan atau geologi dengan eksplorasi, ya. Itu paradigma lama. Paradigma baru harus kita ubah, mindset kita harus kita ubah. Justru bagus ketika nanti kita bekerja di lapangan, jangan bersaing. Hai geologis, mari kita berkolaborasi. Ya. Kita akan membangun kekuatan yang lebih besar, ya. Jadi rubah mindset itu, mohon disampaikan ke teman-teman mahasiswi. Kan Mbak Fitri ini mahasiswi ya, sampaikan ke teman-teman semua. Dari sekarang kita harus ubah mindset kita. Kenapa? Kata orang bijak, kalau mindset kita salah, nanti perbuatan kita salah. Kalau perbuatan kita salah, habit kita salah. Habit kita salah, nanti karakter kita salah. Ya, karena kalau habit kebiasaan kita lakukan hari-hari akan menjadi karakter. Kalau karakter kita salah, nasib Mbak Fitri juga jadi salah. Ya. Takdir Mbak Fitri juga jadi salah. Jadi mulai dari sekarang kita harus ubah mindset kita. Jangan jadikan teman-teman di geologi itu sebagai pesaing, sehingga kita takut, wah nanti kita susah dapat kerja. Tapi jadikan mereka partner, ya. Jadikan mereka teman untuk bersanding, bukan bertanding atau bersaing. Ya, saya kira pertanyaan itu saya cukupkan sampai di sini, Mbak Fitri. Iya, Pak. Mungkin ini juga manfaat dari kegiatan Mindcast yang telah kita lakukan sekarang ini, Pak, supaya dari teman-teman juga bakalan terubah mindsetnya tadi, yang memang di awalnya pertanyaan ini disiapkan karena memang ingin menjawab pertanyaan dari mahasiswa, Pak, dari teman-teman mahasiswa mengenai bagaimana sebenarnya eksplorasi ini dengan geologi. Nah, mungkin dari jawaban Bapak yang telah berikan akan menjadi inspirasi atau pengetahuan baru bagi teman-teman bahwa harusnya kita sebagai anak tambang ini bukan jadikan geologi sebagai saingan atau mungkin takut karena mereka yang lebih paham mengenai kegiatan eksplorasi dibandingkan kita yang tambang, tetapi malahan harus dengan skillnya kita yang sebagai anak tambang juga yang menjadikan kita mungkin lebih bisa juga untuk bekerja sama dengan anak geologi. Betul sekali, Mbak, saya sepakat ya. Moga-moga mahasiswa yang lain
bisa menerima ini ya. Iya Pak. Jadi apa ya? Kita harus memang berubah dari waktu ke waktu. Iya. Ya? Karena bumi pun ini selalu berubah. Betul Pak. Dan selalu melakukan apa yang disebut dengan evaluasi diri ya. Iya. Ya. Self assessment. Betul. Ya. Ajak teman-teman mahasiswa untuk merenung ya. Kita evaluasi diri apa yang terjadi selama ini agar ke depan kita lebih baik. Karena jujur, kampus saja ini dari waktu ke waktu itu berusaha berubah. Ya. Ya, jadi prinsip kita istilahnya kalau di perguruan tinggi itu ada namanya penjaminan mutu ya. Nah, penjaminan mutu yang baik itu harus dibangun dengan prinsip continuous quality improvement, melakukan perbaikan secara berkelanjutan ya. Maka saya berharap adik-adik mahasiswa juga demikian ya. Lakukanlah perubahan dari waktu ke waktu, apalagi benar sekali yang Mbak Fitri katakan, event Mindscape ini harus dijadikan ajang untuk bersilaturahmi, ajang bertukar pendapat, karena seluruh prodi pertambangan se-Indonesia hadir semua di UNAS ini. Ya, jadi itu hukumnya wajib, ya, sehingga nanti bisa membawa sesuatu yang baru, bisa membawa perubahan baru, ya. Walaupun kata orang bijak begini, perubahan tidak selamanya membawa perbaikan, tapi tanpa perubahan kita tidak pernah akan baik. Ya. Dan jangan pernah punya prinsip tadi, bersaing atau bertanding. Kalau kita bersaing bertanding, orang yang di seberang kita itu kita anggap musuh. Ya. Nanti persaingan ketat ini untuk memperoleh peluang kerja antara teknik geologi dan teknik pertambangan. Atau khususnya teman-teman yang latar belakangnya dari laboratorium eksplorasi mineral. Ya. Saya kira itu sudah tidak bagus. Ya. Jadi yang harus kita bangun adalah mari kita berteman, berkolaborasi. Ya. Sekali lagi, ingat kata orang bijak, mencari satu orang kawan jauh lebih sulit mencari 1 juta lawan atau musuh. Ya, itu prinsip tolong dipegang. Iya. Ya, moga-moga mahasiswa tambang sekarang berkolaborasi melalui Mindscape yang dilakukan oleh UNAS ini, ya, dengan prinsip memiliki 1 juta kawan. Ya, Mbak Fitri tidak sendiri sebagai komunitas tambang di Indonesia ini, tapi Anda punya 1 juta kawan, seluruh mahasiswa tambang, seluruh komunitas tambang yang ada di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Iya Pak. Iya. Nah Pak, mungkin sebelum saya menutup atau selesai dari kegiatan Menkes ini Pak, ada pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan mengenai bagaimana harapan Bapak ke depannya mengenai laboratorium eksplorasi mineral ini Pak. Wah, pertanyaan itu cukup panjang ya. Saya pikir sudah yang terakhir tadi ya. Iya. Ternyata ada pertanyaan yang terakhir dan paling terakhir. Ya. Pertanyaan yang terakhir ya. Tentu sebagai dosen ya, ekspektasi kami sangat besar untuk laboratorium ini dan juga untuk mahasiswa yang ada di laboratorium ini. Ya, cuma satu hal yang ingin saya sampaikan, ya, antara mahasiswa, dosen, kita bersama-sama lah untuk mengembangkan laboratorium ini. Karena maju sendiri itu tidak akan baik, tapi maju bersama itu selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, seperti bapak-bapak negara kita mengatakan, bersama kita bisa. Ya, jadi moto kita juga nanti dengan teman-teman mahasiswa tambang seluruh Indonesia, bersama kita bisa. Yes. Saya kira demikian ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Iya Pak. Ya, masih ada pertanyaan yang paling akhir barangkali? Iya Pak, mungkin itu yang menjadi pertanyaan yang paling akhir Pak. Terima kasih Pak sebelumnya atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai mengenai kegiatan Menkes ini untuk mengetahui bagaimana laboratorium eksplorasi mineral yang ada di Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Oke, terima kasih Mbak Fitri sudah berkunjung di lab kami, di kantor kami. Iya Pak. Ya, harapan saya semoga Mindscape yang dilaksanakan oleh mahasiswa Departemen Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin bisa sukses dan disambut dengan baik oleh seluruh teman-teman mahasiswa tambang dari seluruh Indonesia. Ya, izinkan saya mengucapkan selamat buat panitia, bravo buat kalian semua. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Iya Pak. Baiklah,
itulah kegiatan dari Maincast dengan tema mengeksplorasi laboratorium Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin bersama Permata FTUH di era digitalisasi. Saya Fitri Febriana ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan untuk menonton kegiatan Maincast ini. Jika ada kesalahan kata yang telah diucapkan ataupun disampaikan dalam kegiatan ini mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Mbak Fitri. Tepuk tangan untuk Pak Fit.